हर हालत में रोकना ही होगा। ये भी नहीं हारूंगा। Hai everyone, welcome to Om Brewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan membahas alur cerita film yang berjudul Kalki 2898 AD. Film ini menceritakan kisah di masa depan di mana bumi sudah masuk ke masa apokaliptik. Kehancuran di mana-mana dan dunia dikuasai oleh Supreme Leader yang menghancurkan sumber daya bumi secara barbar. Menurut ramalan Sanskerta kuno akan muncul reinkarnasi Dewa Wisnu yang ke-10 yang dijuluki Kalki. Kedatangannya akan membawa kedamaian serta kesejahteraan untuk semua umat. Tapi ketika sosok itu hendak dilahirkan, semua orang berebut untuk memburu itu titisan Dewa Wisnu. Adalah langsung aja bemper Om Brewok Story. Awal kisah di tahun 3102 sebelum Masehi, kita diperlihatkan perang Kurukseta, perang antara Aswatama dan Krishna, reinkarnasi Dewa Wisnu ke-8. Perang itu terjadi karena Aswatama hendak membunuh anak dari Dewi Utara, pewaris terakhir Pandawa yang belum lahir. Setelah perang habis-habisan, Dewa Krishna yang dibantu oleh Arjuna berhasil mengalahkan Aswatama. Di kala itu, Krishna mengutuk Aswatama untuk hidup abadi agar dia bisa menyaksikan kesengsaraan umat manusia akibat kemerosotan moral masyarakat. Permata ilahi di jidatnya juga diambil sebagai penebusan dosa-dosanya. Permata itu akan kembali dan menghilangkan semua kutukan Aswatama ketika reinkarnasi Wisnu ke-10 dan yang terakhir itu lahir. Aswatama juga harus melindungi bayi itu bagaimanapun caranya. Semenjak kejadian itu, seperti yang dibilang oleh Dewa Wisnu, manusia semakin hari semakin tamak dan serakah. Manusia terus-terusan saja berperang untuk memperebutkan kekuasaan. Sampai di tahun 2898, diceritakan kalau bumi itu sudah masuk ke masa apokaliptik. Bumi yang dulunya hijau sekarang menjadi tandus dan tidak layak huni. Di kala itu diperlihatkan ada sebuah truk melayang yang sedang menuju kota Kasi, kota perdagangan budak. Nah, di dalam truk itu terlihat ada seorang ayah yang memohon ke budak yang lain apakah mereka punya air untuk putrinya. Semua orang terlihat enggan membantu, tapi ada salah satu kakek-kakek yang bernama Rumi memberikan airnya secara cuma-cuma. Melihat itu, bocah yang bernama Raya heran karena di dunia ini sudah tidak pernah terlihat lagi orang yang membantu orang lain. Tak berselang lama, mereka pun sampai di kota Kasi. Diceritakan kalau kota Kasi itu merupakan kota luar dari peradaban maju yang canggih, kota piramida terbalik yang disebut sebagai kompleks. Kompleks merupakan kota distopia yang dikuasai oleh dewa yang orang-orang sebut sebagai Supreme Yaskin. Orang yang bisa tinggal di kompleks itu merupakan orang-orang kaya. Minimal mereka itu harus punya kekayaan 1 juta unit. Singkat cerita, para budak itu pun dibawa ke penjual budak yang bernama Krani. Dengan alat pengecek, dia pun langsung mengecek semua wanita di rombongan budak itu. Nah, pas giliran anak yang butuh air tadi, lampu indikator pun berubah menjadi hijau. Alhasil, anak itu pun langsung dibawa dan dimasukkan ke sel khusus. Rupanya, alat itu adalah alat pendeteksi kesuburan rahim. Nah, di masa itu, angka kelahiran sangat sedikit. Untuk rahim yang berkualitas, pemerintah bersedia membayar 10.000 unit per orang. Bangkeknya, bocah cungkring malah cepu. Ada satu anak cewek lagi, Pak D. Lah, kok hilang? Ternyata, Raya itu adalah cewek yang menyamar sebagai cowok. Nggak mau ketangkap, Raya pun langsung melarikan diri. Untungnya, Rumi berhasil membawa Raya ke tempat yang aman. Nah, di sebuah basement, mereka langsung disergap oleh pasukan pemberontak Sambalala. Ternyata Rumi itu merupakan salah satu ketua pemberontak yang menyusup ke Kasi. Tujuan pemberontak Sambalala itu adalah untuk menggulingkan Supreme Yaskin. Dan juga mereka percaya ramalan ribuan tahun yang lalu kalau reinkarnasi Dewa Wisnu ke-10 akan membawa kedamaian untuk mereka semua. Setelah sampai di Kasi, pemimpin Sambalala yang bernama Mariam malah marahin si Rumi karena dia itu pergi tanpa pamit. Posisi Rumi itu sangat penting. Kalau terjadi apa-apa dengan Rumi, Sambala akan goyah. Tapi Rumi bilang kalau dia itu akan menemukan apa yang mereka cari selama ini, titisan Dewa Wisnu. Nah, di kala itu, pasukan Sambala juga berhasil menyelamatkan wanita hamil yang berhasil melarikan diri dari komplek yang bernama Divya. Nggak pakai lama, Rumi langsung mengeluarkan sebuah artefak kuno dan mendekatkan benda itu ke perutnya si Divya. Sayangnya, Divya itu bukan ibu dari titisan Dewa Wisnu. Benda itu akan bersinar bila didekatkan oleh titisan Dewa Wisnu. Sialnya, pasukan Rider, pasukan tentara komplek berhasil mengepung tempat itu. Tak pelak terjadi baku tembak di sana. Sialnya lagi, artefak itu malah terjatuh. Melihat ada permata yang gelinding, Raya pun langsung mengambil permata itu dan kabur. Naasnya, Rumi dan si Divya tidak berhasil kabur dan berhasil tertangkap. Tak lama berselang, pintu komplek pun terbuka dan keluarlah sosok yang disebut sebagai Komander Manas.
Kayaknya ini orang emang berbahaya banget deh. Piaraannya jak kucing segede sapi gitu kok. Manas itu meminta si Divya kembali ke laboratorium karena janin dalam kandungannya itu sudah waktunya untuk diekstraksi. Di sana, Rumi memohon agar Manas membebaskan si Divya. Nah, dikala itu Manas setuju asalkan Rumi menunjukkan jalan ke Sambalala, markas pasukan pemberontak. Tapi Divya bilang dia itu lebih baik mati daripada menyerahkan janinnya. Karena hal itulah Manas menjadi geram dan langsung menembak perutnya si Divya. Melihat ketidakadilan ini, Rumi pun berjanji kalau keadilan akan datang segera. Lah, main tembak aja, tunggu sampai dia selesai ngomong dulu kek. Nggak seru sih Manas. Melihat ada pemberontak yang kabur, Manas pun ngasih sayembara. Siapa saja yang berhasil menangkap tuh pemberontak akan mendapatkan 5.000 unit tiap kepala. Di saat yang bersamaan, Luke dari pasukan Shambhala malah pergi menjadi umpan. Dia pun dikejar-kejar sama bounty hunter seluruh kasih. Di saat sudah kejebak, muncullah pentol yang bisa nyala dan bisa ngomong. Tuh pentol bernama Buji, artificial intelligence yang sangat cerdas. Buji pun langsung laporan ke bosnya yang koplak, Bhairava, yang merupakan bounty hunter profesional. Buji juga langsung memborgol si Luke dengan borgol yang canggih. Habis itu keluarlah jagoan kita. Jeng jeng. Cyclops dari X-Men. Wedus, malah rebahan. Bhairava itu mager karena hadiahnya cuma 5.000 unit. Apalagi dia itu harus rebutan sama para bounty hunters dari seluruh kasih. Sik, tak hitung-hitung. 1, 2, 3, alah banyak, males ah. Nah, diceritakan juga kalau Bhairava ini punya impian bisa tinggal di komplek. Sekarang dia tuh lagi nabung untuk biaya masuk kompleks sebesar 1 juta unit. Tinggal sedikit lagi tabungannya bisa cukup. Lapor, tabungan kamu cuma 250 unit. Udah kere, jangan belagu. Udah sana, kejar tuh buronan. Alah, kere tuh jebule. Ya udah deh, mau nggak mau Bhairava pun langsung pengen kerja. Bentar, ini sepatu terbang kok mejen. Sudahlah. Tapi baru juga mulai, Bhairava langsung bolong perutnya. Kok lemah? Tapi tenang, karena si Bhairava itu punya jurus Kagebushi no Jutsunya Naruto. Udah, lihat diri aja deh ya. Singkat cerita, walaupun harus melawan banyak bounty hunter, Bhairava pun berhasil menang dengan mudah. Karena emang kekalahan gak pernah ada dalam kamusnya. Nah, di lain tempat diperlihatkan bangsal pelayan di dalam komplek. Cewek-cewek ini bertugas sebagai pelayan untuk merawat ibu-ibu hamil di laboratorium. Salah satu cewek di sana bernama Sum 80. Ngelihat kecantikan Sum 80, ada rider yang kelihatan nepsong. Tapi tatapan mesumnya langsung dicegah oleh pelayan lain yang berkode Sum 33. Kehidupan para pelayan-pelayan ini setiap hari selalu saja sama dan monoton. Nah, di sisi yang lain, Sum itu ngerasa iri dengan ibu-ibu yang sedang mengandung karena mereka itu diperlakukan secara spesial. Tapi dia juga kasihan karena mereka semua hanyalah ternak yang akan dipanen kapanpun. Nah, di tempat lain diperlihatkan Komander Manas dihampiri kepala lab yang bernama Dr. Yuri. Yuri mengatakan kalau penelitian proyek mereka itu belum membuahkan hasil yang memuaskan. Kalau bisa, dia minta waktu lagi untuk meneliti ibu-ibu hamil ini. Tapi Manas gak mau tahu, ibu-ibu hamil ini harus segera dipanen secepatnya. Karena tekanannya si Manas, ibu-ibu ini pun langsung dimasukkan ke dalam tabung. Dan seketika ada tentakel yang nyerodok-nyerodok ke perut mereka. Rupanya ibu-ibu hamil ini sengaja diternak untuk diambil saripati kehidupan janin mereka. Setelah itu, semua wanita ini pun langsung tewas dan jasad mereka pun dibuang begitu saja di kobaran api. Sama seperti sebelumnya, walaupun sudah memanen ribuan wanita, tapi hasil ekstraksi kehidupan yang mereka dapat itu sangat sedikit. Yuri pun bertanya, sebenarnya apa itu Project K? Kalau emang Supreme Leader mau mendapatkan hasil yang bagus, dia harus tahu apa tujuan dari ekstraksi kehidupan dari orok-orok itu. Karena terus saja didesak, Manas akhirnya setuju membawa Yuri menemui Supreme Yaskin. Nah, di saat itu mereka pun harus laporan dulu ke konselor Bani. Singkat cerita, naik tangan yang bergerak dewek, mereka menuju tempat Supreme Yaskin berada. Nah, di saat itu Yuri melihat ada sosok orang tua bangkotan yang sedang melayang. Dikala itu Yaskin mengambil ekstraksi kehidupan dan menyuntikkan serum itu ke tubuhnya. Di saat bangkit, Yaskin berkata, "Sudah lama sekali semenjak ada orang yang hendak membunuhku." Rupanya Yaskin itu sadar ada niat membunuh dari si Yuri. Dan benar saja, Yuri langsung menghujamkan pisau Assassin's Creed ke tubuhnya si Yaskin. Tapi Yaskin mah nggak ngerasa apa-apa, cuman geli-geli dikit. Kenapa si Yuri ingin membunuh si Yaskin? Karena dia tuh sudah nggak tega melihat ibu-ibu muda yang harus mati karena terus-terusan saja dipanen saripati kehidupannya. Rupanya Yaskin ini adalah makhluk abadi yang sudah hidup selama ribuan tahun.
Dia itu harus mengkonsumsi ekstraksi kehidupan dari bayi-bayi agar dia bisa terus abadi. Namun, serum-serum itu hanya bisa membuat Yaskin bertahan selama 100 hari sekali suntik. Maka dari itu, Yuri ditugaskan mencari formula agar satu serum itu bisa membuat dia strong selama bertahun-tahun. Nah, di saat itu, Yuri pun ditetesin air mata si Yaskin yang membuat si Yuri langsung kecet-kecet dan tewas seketika. Setelah itu, Yaskin pun meminta Manas dan si Bani agar mereka segera menemukan formula ekstraksi yang bisa mengembalikan kekuatan Yaskin seutuhnya. Kembali lagi ke Sum 80. Rupanya selama ini dia tuh menyembunyikan kehamilannya. Sialnya, dia tuh malah kegap sama Sum 33. 80 akhirnya cerita kalau kandungan itu sudah 5 bulan. 33 pun menyuruh si 80 untuk bilang ke Rider kalau 80 terus menyembunyikan hal ini, dia akan mati. Apalagi kalau 80 bilang pasti dia akan diperlakukan spesial seperti ibu-ibu yang lain. Namun 80 tidak mau, dia ingin menjaga bayi itu sampai dia lahir. Di saat yang bersamaan, diperlihatkan Luke yang dibawa oleh bayi Rafa. Luke itu memohon agar dia itu dibebaskan. Ya secara, Luke itu sangat mengidolakan si bayi Rafa yang merupakan bounty hunter paling keren dikasih. Luke juga meminta si bayi Rafa bergabung ke pasukan pemberontak. Dengan kemampuannya, mereka pasti bisa menggulingkan komplek. Lah jelas saja bayi Rafa ogah lah, wong impiannya bisa tinggal di komplek kok yo. Bayi Rafa juga cerita tentang masa lalunya. Jadi, dia itu adalah yatim piatu sejak dini. Ketika 1 bulan, dia dipungut sama bounty hunter dan pencuri yang bernama Kapten Salman. Kapten Salman lah yang mengajari segala hal ke bayi Rafa. Mereka berdua pun hidup selayaknya ayah dan anak. Sampai suatu hari, Salman pun kalah judi. Lawannya yang bernama Nair tahu kalau bayi Rafa itu memiliki potensi yang besar. Dia ingin memiliki si bayi Rafa sebagai anak buahnya. Sialnya, Salman itu malah setuju. Sampai suatu hari, kapal mereka itu ada yang gedor-gedor. Salman bilang kalau inilah yang terbaik. Namun Salman lupa kalau bayi Rafa itu adalah muridnya. Sebelum dia dijual ke Nair, bayi Rafa udah menjual ayah angkatnya itu ke pasukan Rider. Di saat ditangkap, bukannya marah, Salman malah melihat puas. Karena bayi Rafa itu sudah tahu seberapa busuknya dunia saat ini. Jangan pernah lengah dan jangan pernah mempercayai siapapun. Mendengar kisah itu, Luke pun langsung mewek. Dia tuh gak nyangka kalau kisah bayi Rafa itu senyesek itu. Alah, coba tanyain lagi minggu depan. Pasti ceritanya udah beda lagi. Oh alah buji bangke. Nah di saat lagi ngobrol-ngobrol itu, Buji dapat peringatan dari kos-kosannya si bayi Rafa karena ada 3 orang asing menyerodok masuk ke dalam. Rupanya mereka adalah penagih utang yang pengen nagih utangnya ke bayi Rafa. Selayaknya orang yang punya banyak utang, bayi Rafa pun cuma janji-janji aja akan membayar. Tapi membayarnya kapan, hanya Tuhan yang tahu. Nggak lama kemudian, datanglah cewek cantik pulen ginu-ginu yang bernama Roxy. Dia juga berniat menagih utang ke bayi Rafa. Walaupun kelihatan menggairahkan, tapi Roxy ini ternyata cewek barbar. Alhasil tuh para penagih utang pun langsung kena mentalnya. Habis itu, bar deh Roxy bisa bebas nyekekin si bayi Rafa. Cekek terus yang kencang, cekek. Tapi ngomong-ngomong, Mbak Disa Patani ini bodinya bagus banget ya. Udahlah, intinya sih, kalau bayi Rafa nggak bisa membayar utangnya, bayi Rafa itu harus menjual dirinya sendiri. Mendengar itu, bayi Rafa pun langsung semangat. Dia pengen banget masuk ke kompleks. Dia memohon sehari aja dia bisa ikut kerja dengan si Roxy di kompleks. Karena terus saja direngek, Roxy pun luluh. Keesokan harinya, bayi Rafa pun udah standby pakai wearpack. Dia nggak menyangka akan masuk ke dalam kompleks. Tapi ekspektasinya itu udah ketinggian. Dia tuh cuma dibolehin masuk ke kawasan pekerja. Nggak mau cuma diam-diam lihat mesin nggak jelas, bayi Rafa pun langsung ngajak si Roxy jalan-jalan ke dalam kompleks. Nah di kala itu, bayi Rafa melihat pemandangan yang sangat indah. Pemandangan yang membuat matanya tidak bisa berhenti mendelik. Tak puas hanya melihat-lihat, bayi Rafa ini malah ingin lebih dari itu. Setelah nyolong baju warga komplek, mereka berdua langsung datang ke sebuah pesta di rumah mewah. Film India tanpa joget kayak sayur asem tanpa asem. Gas kuy. Bangkainya pas lagi joget-joget itu, si bayi Rafa itu malah membuat onar. Alhasil, dia pun langsung hendak ditangkap oleh para rider penjaga. Diajak joget dong itu rider. Nggak mau ya? Ya wis lah, tangkap. Di saat yang bersamaan, diperlihatkan tim ekspedisi komplek menemukan sebuah artefak kuno, sebuah busur panah peninggalan masa lampau. Chancellor Bani pun menyadari kalau busur itu menyimpan kekuatan yang sangat besar. Di saat yang bersamaan, Sum 80 yang baru pulang gawe malah hendak dipertuing-tuing sama Rider 01. Gara-gara itu juga lah kehamilan Sum 80 ketahuan. Nah, dikala Sum 80 menodongkan senjata, Sum 33 meminta tuh senjata.
Bangkainya Sum 33 ini malah cepu. Oh, pengkhianat. Tak berselang lama, diperlihatkan Sum 80 udah dimasukkan ke sel inkubator. Dr. Shin, pengganti Dr. Yuri, mengatakan kalau kasus kandungan Sum 80 ini di luar nalar karena usia kandungannya sudah 5 bulan dan tuh janin terlihat sangat sehat. Nah, di tempat lain, Raya yang lagi buron malah nggak sengaja ketemu sama bounty hunter, maskat dan sebuah robot yang nama CPO. Gara-gara dikejar itu, Raya malah tenggemblinding masuk ke dalam reruntuhan kuno. Tanpa mereka sadari, di reruntuhan kuil kuno itu juga ada seorang kakek-kakek lumutan yang sedang bertapa. Nggak pakai mikir, tuh robot pun langsung jadi kaleng bekas digaplok sama tuh kakek-kakek lumutan. Karena diselamatkan, Raya pun bertanya ke kakek-kakek lumut, tapi tuh kakek lumut langsung menyuruh si Raya untuk minggat. Raya juga heran, kok bisa kakek-kakek tua gede ini nggak terluka setelah ditembak laser gitu. Melihat kekuatan kakek lumut, Raya meminta tuh kakek-kakek untuk membantu dunia luar. Namun tuh kakek-kakek bilang, aku hanya akan menyelamatkan satu orang. Beberapa hari berselang, Sum 80 pun dibawa ke laboratorium untuk ekstraksi janinnya. Sama seperti yang lain, ada selang yang langsung nyerodok-nyerodok ke regulator perutnya. Tapi anehnya di kala itu, mesin ekstraksi tiba-tiba meremelek sendiri. Nah, di lantai atas, konselor Bani pun juga menyadari ada yang janggal. Busur panah legenda yang ditemukan itu tiba-tiba bereaksi seketika. Bahkan pas disentuh, konselor Bani pun langsung mental. Singkat cerita, berbeda dengan ibu bayi yang lain, Sum 80 ini tidak mati. Di saat dia mau jatuh ke dalam kobaran api, Sum 33 berhasil menangkapnya. Rupanya Sum 33 itu adalah agen Sambalala yang menyamar. Nama aslinya adalah Lily. Dia juga yang tadi menyabotase mesin ekstraksi dan berniat menyelamatkan Sum 80. Lily berkata, entah kenapa dia merasa harus menyelamatkan Sum 80 dan bayi yang sedang dia kandung. Sialnya, pelarian mereka itu nggak mulus. Mereka malah kegap sama rider yang sedang berjaga. Di saat itu, Lily pun menyuruh si Sum 80 untuk kabur, sedangkan dia akan menahan para rider itu. Lily juga bilang di luar teman-teman sudah menunggu untuk membawa Sum 80 ke tempat yang lebih aman. Seperti yang dibilang Lily, di luar pasukan Sambalala yang terdiri dari Veran, Aju, dan Kira udah standby. Sialnya, Sum 80 malah nginjak jebakan laser. Alhasil, lorong keluar itu pun penuh dengan semburan api. Nah, di tempat lain diperlihatkan kalau permata artefak yang dibawa oleh si Raya seketika memancarkan cahaya. Ternyata permata itu adalah permata ilahi yang diambil dari jidatnya si Aswatama. Yang membuat kerennya lagi, kakek-kakek lumutan itu adalah sosok Aswatama yang hidup abadi untuk menunggu momen ini. Nah, karena udah terkepung, entah apa yang dipikirkan sama si Sum 80, dia itu berjalan di tengah kobaran api. Namun seakan-akan dia itu dilindungi oleh dewa dan bisa berjalan tanpa kebakar. Nah, di sisi lain, Bayi Rafa yang lagi membual-bual tiba-tiba bisa mengeluarkan tenaga petir. Nggak cuma itu, tenaga Bayi Rafa juga berubah menjadi sangat kuat. Singkat katanya, Sum 80 pun berhasil terselamatkan dan langsung dibawa pasukan Sambalala. Nah, di komplek, Manas pun menyadari kalau serum ekstraksi dari Sum 80 itu ternyata serum yang selama ini mereka cari. Di sana Manas juga sangat marah ketika tahu Sum 80 telah kabur. Nggak cuma itu, Manas juga tambah keder pas dipanggil konselor Bani. Rupanya Bani pengen nunjukin artefak busur yang ditemukan kemarin. Semenjak tadi malam, busur itu menjadi aneh. Bahkan besi terkuat pun tidak ada yang bisa menyentuhnya. Menurut legenda, busur itu diciptakan oleh Dewa Brahmana. Bani berkata kalau kekuatan baru telah bangkit, mereka harus bisa mendapatkan kekuatan itu. Kemungkinan besar bayi yang dikandung Sum 80 adalah titisan Dewa Wisnu, seperti yang tertulis di dalam ramalan. Nah, di dalam truk, Ajun dan si Veran bertanya kenapa si Lily sampai mengorbankan nyawanya sendiri demi menyelamatkan ini cewek. Tapi Sum 80 juga bingung, karena Sum cuma diem-diem baik. Veran pun menyuruh si Kira untuk mengajak ngobrol tuh cewek pendiam. Karena sama-sama cewek, Sum mulai mau berbicara dengan si Kira. Karena susah nyebutin Sum 80 terus, Kira mengganti nama ini cewek menjadi Sum Ekti ya. Sumanti. Kira juga cerita kalau dia dan si Ajun itu sebentar lagi akan menikah. Menikah? Apa itu? Ya karena di dunia ini sekarang kacau balau. Konsep menikah itu udah nggak pernah didengar lagi. Kira menjelaskan konsep pernikahan yang mana membuat si Sumanti menjadi takjub. Sialnya, mobil mereka malah dicegat pasukan rider yang lagi patroli. Nggak mau panik, mereka berpura-pura jadi penjual besi tua yang hendak pulang ke rumah. Tapi rider bule nggak mau percaya, dia meminta buka bagasi belakang. Lah kosong, ya udah deh jalan lagi sana. Bentar nih. Rupanya di mobil itu ada medan gaya yang membuat seolah-olah tuh truk jadi kosong. Pas dia mau masuk, Kira langsung menyerang. Sialnya, sebelum mokat, rider itu berhasil mengirimkan sinyal bahaya ke markas. Di sisi lain diperlihatkan si Bayi Rafa yang mendapatkan update buronan super. Sumiati dikasih harga buronan sebesar 5 juta unit.
Karena hal itulah semua pemburu hadiah dikasih langsung bergerak membunuh si Sumiati. Kembali lagi ke truk, karena terus-terusan diuber-uber, Kira pun menitipkan Sumiati ke Aju. Dia akan menghadapi para pengejarnya seorang diri. Keren, senjatanya bisa jadi motor. Hi guys. Intinya sih, dengan sangat mudah Kira bisa menghancurkan para pengejar-pengejar itu. Tapi pas si Krane datang, Kira dan yang lain pun malah kelimpungan sendiri. Untuk menyelamatkan Sumiati dan yang lain, Kira malah hendak mengorbankan dirinya sendiri. Alhasil, Kira pun tewas meledakkan diri. Di belakang diperlihatkan Bhairava yang sumringah karena sebentar lagi dia akan jadi warga komplek. Tapi tiba-tiba Buji ditembak. Rupanya itu adalah bounty hunter yang lain, si Nair, yang dulu mau membeli si Bhairava. Karena nggak mau ditangkap sama ini aki-aki, Bhairava pun meminta si Buji masuk ke mode terbang. Lah, nggak kuat bosku. Bateraiku belum penuh. Udah gas aja, jangan banyak cang-cing-cong. Singkat kata ya, Buji pun berubah jadi pesawat. Keren lah, nggak jadi keren. Bener yang dibilang sama si Buji, baterainya nggak kuat. Alhasil ini koplak pun malah kebalik. Nah, di saat si Veran dan yang lain dikepung, Aju langsung ditembak dan Veran pun juga mau dibunuh. Pas udah pasrah, tiba-tiba Raya keluar. Halo semua, lagi pada apa nih? Jelas aja dia pun langsung diketawain sama para rider-rider ini. Tapi pas si Aswatthama keluar, mereka semua pun langsung pada, ya tetap ketawa sih ya, aki-aki lumutan bisa apa sih? Nah ini nih peraturan pertama di film India. Jangan pernah ada yang berani-berani bacot sama Amitabh Bachchan. Shahrukh Khan, Salman Khan, Amir Khan, trio Khan aja nggak ada yang berani sama Amitabh Bachchan kok ya. Ya ini para kroco pun langsung pada tulung-tulung lah. Nah di saat itu Aswatthama pun menyadari kalau yang dia cari berada di dekatnya. Wis, minggir semua. Ketika melihat si Sumiati, Aswatthama pun langsung memanggil Sumiati dengan sebutan ibu. Lah kok ibu? Udahlah, yang penting ngurusin semua pengganggu-pengganggu ini dulu. Di saat yang bersamaan, Bhairava pun juga ikutan join mabar. Nggak mau uang 5 juta unitnya disikat sama para rider, Bhairava pun langsung menghajar para rider-rider itu. Ini bocah nggak hilang dong koplaknya, malah rebahan. Nggak mau ibunya diculik sama Bhairava, Aswatthama pun langsung pengen duel sama si Bhairava. Adalah, ini juga lihat diri aja ya. Pokoknya dengan jurus Kage Buchi no Jutsu, Bhairava bisa membuat si Tama kelimpungan. Tapi kembali lagi, Amitabh Bachchan jangan dilawan. Nah kan langsung meletot. Kompleks. Nah di saat si Bhairava hendak dibunuh, Buji pun mencoba membantu. Tapi apalah daya, ini Tamiya nggak ada apa-apanya kalau dibandingkan sama manusia abadi Aswatthama. Singkat ceritanya lagi, karena kekuatannya udah di-upgrade, Bhairava pun berhasil menggantung si Tama. Tapi nggak semudah itu Ferguson. Dengan kekuatan dewanya, kembali lagi Tama berhasil meloloskan diri.
Apa Om bilang Amitabh Bachchan jangan dilawan? Nah, di komplek, Bani bertanya tentang serum super yang mereka dapatkan dari Sumiati. Kenapa sampai sekarang tuh cewek belum ditangkap juga? Namun Manas malah dapat laporan kalau Sumiati itu dilindungi seorang kakek-kakek bertinggi 3 meter yang sangat kuat. Bani menjelaskan kalau kemungkinan orang itu adalah sosok Aswatama, sosok pelindung bagi Kalki. Menurut legenda, bintang suci akan muncul setiap 6.000 tahun, dan itu tinggal sebentar lagi. Intinya sih, mereka harus segera mendapatkan Sumiati, agar Supren Yaskin bisa menguasai dunia sepenuhnya. Nah, di lain tempat diperlihatkan rombongan udah mau masuk ke Sambalala. Pak De, itu jurang. Matanya pecek lah. Oh, itu cuman kamuflase tuh. Nah, di dalam Sambalala diperlihatkan pohon dewa yang sudah ribuan tahun tidak berdaun, sekarang memunculkan tunas baru daun. Mariam pun sadar kalau harapan mereka itu sudah sampai di Sambalala. Di depan gerbang, Komandan Satru pun bertanya, kemana si Kira dan si Lili? Tapi ujuk-ujuk tentara Sambalala malah mental. Rupanya mereka dikira musuh oleh si Aswatama. Tapi untungnya Veran berhasil menjelaskan kesalahpahaman itu. Mengetahui Veran membawa Sumiati yang menjadi buronan nomor 1 kompleks, Komander Satru langsung ingin mengusirnya. Kalau sampai kompleks tahu lokasi Sambalala ini, mereka semua akan amsyong. Tapi Mariam tidak sependapat. Ini sudah menjadi takdir kalau ibunda dari Kalki, reinkarnasi Dewa Wisnu ke-10, akan menghampiri mereka. Mariam juga menyuruh si Changchong untuk membunyikan gong. Sebagai pertanda juru selamat mereka telah datang. Namun Satru kembali lagi melarang. Kalau emang dia itu beneran ibu peri, mana buktinya? Jangan-jangan ini cuma tipuan komplek. Belum juga itu mulut mingkem. Seketika hujan turun dengan sangat deras. Hujan yang sudah ratusan tahun tidak pernah turun di sana. Lama nih Changchong. Sini aku aja yang gebuk tugong. Karena semua mukjizat itu, semua orang Sambalala pun merasa senang karena juru selamat mereka sebentar lagi akan datang ke dunia. Nah, di dalam, Mariam menceritakan sebuah ramalan kuno yang mereka yakini, dan Sumiati inilah adalah sosok ibu suri yang akan melahirkan Kalki. Intinya gitu sih ya. Kembali lagi ke tempat tadi, rupanya si Bhairava itu belum mati. Tapi gara-gara tadi dia menyerang Rider, lisensi bounty hunternya pun langsung dicabut. Dia juga di blacklist, tidak akan boleh memasuki komplek. Tak lama berselang, Bhairava pun pulang dengan lemes. Dia pun langsung menyuruh si Buji membebaskan Luke. Nggak ada gunanya juga Luke ada di sana. Wong dia juga udah bukan bounty hunter lagi kok. Melihat Bhairava yang ngondoy, Luke kembali pengen mengajak mas-mas berewokan ini ke Sambalala. Dengan kekuatannya, Sambalala akan sangat terbantu. Untuk izin masuk ke sana, Luke berjanji akan bilang ke para tetua. Asik, jebakannya ditangkap. Rupanya sebelum ini, Bhairava yang lisensinya dicabut ingin berunding dengan Manas. Pasukan komplek nggak akan ada yang bisa mengalahkan Aswatama, hanya dialah yang bisa. Bhairava pun berjanji akan membawakan Sumanti ke Manas. Dengan barter, dia boleh tinggal di komplek. Nah, di malam harinya, warga Sambalala pun melakukan ritual doa. Di saat itu, Raya yang cerewet malah nanya-nanya mulu. Kenapa si Tama ini selalu membawa tongkat itu? Zaman sekarang, tongkat itu udah digantiin sama pistol laser. Tama bercerita kalau tongkat itu milik kakaknya. Tongkat peninggalan dari perang kuno. Dulu itu dia hampir kalah karena serangan panah Arjuna. Tapi kakaknya berhasil menyelamatkannya. Walaupun dia itu sangat kuat, takdir berkata lain, dia itu tewas dengan sangat heroik. Semenjak saat itu, tuh tongkat pun disimpan oleh Aswatama sampai pemilik aslinya datang untuk mengambil tongkat ajaibnya itu. Nah, di tempat lain, Bhairava yang udah dapat akses masuk ke Sambalala langsung memodifikasi si Buji ke dalam mode tempur. Segala persiapan dia lakukan untuk mendapatkan impiannya bisa tinggal di komplek. Nah, di sisi lain, ternyata Kran itu belum mati. Bahkan dia sempat naruh alat pelacak ke mobilnya si Veran. Nah, di malam itu, Sumiati berniat pergi dari Sambalala. Dia tuh gak mau keberadaannya, malah membahayakan warga di sana. Tapi Tama melarang, karena bila orang-orang jahat itu sampai mendapatkan Kalki, dunia ini akan hancur sepenuhnya. Di saat yang bersamaan, Bhairava pun dipandu oleh si Luke langsung menuju Sambalala. Di saat dikepung, Luke langsung menjelaskan ke tentara kalau si Bhairava itu adalah teman mereka. Tapi pas hendak dipertemukan ke para tetua, Bhairava pun langsung membius mereka semua. Tak lama berselang, Aswatama membangunkan Sumiati. Dia meminta Sumiati untuk pergi bersamanya, karena di sini sudah tidak aman lagi. Tapi seketika mereka dicegat oleh sosok Aswatama yang lain. Lah kok bisa? Ternyata yang ngajak pergi Sumiati itu adalah Bhairava yang pakai jurus ninja. Tak pelak, duel mereka pun kembali terjadi. Nggak kayak kemarin, kali ini Bhairava pakai Megazord Buji. Dengan Megazord itu, kekuatan Bhairava pun menjadi berlipat ganda. Sialnya, di saat yang bersamaan, pasukan komplek malah berdatangan. Mereka tahu lokasi itu karena alat pelacak dari si Krane. Dengan kekuatan penuh, mereka menembaki tameng Sambalala. Si
Singkat katen ya, tameng Sambalala pun berhasil ditembus. Alhasil, seluruh pasukan Sambalala pun langsung siap bersedia menghadapi pasukan komplek. Sedangkan duel antara Bhairava dan Aswatthama terus berlanjut tanpa gangguan. Nah di saat itu Tama berhasil ngubet-ngubet Megazord Puji dengan selendang. Tapi masa iya gini aja kalah? Enggak dong, enggak dong. Melihat mereka kalah jumlah dan persenjataan, Maria meminta Sumiati untuk kabur, sedangkan dia akan menghadapi Manas. Sialnya, pesawat untuk kabur malah berhasil ditembak jatuh. Mariam juga pingsan karena kepalanya kebentur batu. Di saat itu, Manas berhasil mendapatkan si Sumiati. Tapi nggak semudah itu Bambang. Mariam itu masih hidup coy. Tapi langsung mati juga sih. Lah cepet amat. Sialnya lagi Sumiati itu malah terjatuh. Nah di kala itu Sumiati berhasil ditangkap oleh si Tama. Tapi sial yang kedua, tangannya licin dan Sumiati pun jatuh lagi. Kali ini tiba-tiba si Bhairava langsung melompat dan berhasil menyelamatkan Sumiati. Habis nyelamatin Sumiati, Bhairava pun langsung ditinju sampai pingsan. Nah di saat ingin penghabisan, Aswatthama malah berhasil disegel. Dikala sudah tidak punya harapan lagi, tunas baru pohon suci malah merutul dan mendarat tepat di atas tongkat milik kakaknya Tama. Anehnya, tongkat itu langsung bereaksi dan menghancurkan semua pesawat komplek. Rupanya Bhairava itu adalah reinkarnasi dari Karna, kakak dari Aswatthama. Dengan kekuatan supernya, Bhairava yang kerasukan Karna langsung menyerang pasukan komplek tanpa belas ampun. Sampai-sampai dia tuh berhasil membunuh si Manas dan menyelamatkan Sumiati. Keren. Om baru mau bilang good job si Bhairava kembali ke mode koplak. Lah, ini kok ada Sumiati di tangan aneh. Puji, ayo gas, kita dapat jackpot. Kakak, tunggu, jangan kabur kakak. Dengan sisa-sisa kekuatannya, Aswatthama mencoba mencegah Bhairava untuk kabur. Nah, dikala itu, Bhairava menggunakan seluruh tenaga Puji untuk melarikan diri. Melihat itu, Aswatthama pun teringat kenangan dulu pas dia itu berperang dengan Arjuna. Dikala itu, dengan menggunakan panah Brahmana, dia hendak membunuh Aswatthama. Tapi seketika, serangannya pun langsung melempem ketika ditembak balik oleh si Karna. Nggak cukup di sana, Karna juga nembak lagi, sampai kereta kuda Arjuna pun terhempas 2 meter ke belakang. Nggak terima, Arjuna pun membalas serangan itu, yang membuat kereta kuda Karna terhempas 10 meter ke belakang. Melihat itu, Arjuna pun merasa superior, karena kekuatannya lebih hebat daripada si Karna. Tapi Dewa Krishna, yang sedang menjadi kusir kuda berkata, kalau kereta kuda ini milik Raja Hanuman. Yang mengendarai adalah aku, tuan dari 3 dunia. Tapi dia tetap berhasil mendorong kita sejauh 2 meter. Itu berarti kekuatannya tidak tertandingi. Dia adalah keturunan Dewa Matahari, Karna. Dan filmnya pun bersambung. Kok gini ya? Bentar deh, ada yang nyempil dikit. Nah, dikala itu konselor Bani memberikan ekstraksi kehidupan yang dipanen dari Sumiati. Setelah menyuntikkan ekstraksi yang cuma setetes itu, seketika Supreme Yaskin pun langsung berubah jadi muda kembali. Cukup 1 tetes saja bisa membuat kekuatannya kembali sementara. Yaskin pun bilang dia akan mendapatkan Saripati Kalki sendiri. Yaskin juga langsung mengambil busur panah Brahmana yang orang biasa akan langsung hangus ketika memegangnya. Dan udah deh, lanjut ke part 2. Kapan rilisnya Om juga nggak tahu. Semoga ramai yang nonton yuk, jadi Om lebih semangat buat rekam kelanjutannya. Gimana film ini sob? Kalau kalian terhibur, silahkan like, komen, dan share. Jangan lupa subscribe kalau kalian belum subscribe. Kalau ada yang mau support Om, bisa dengan super thanks ya. Terima kasih udah nonton sampai di detik ini. Om Breoks pamit dulu dan Pirmilatin.